Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Majelis ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda nabinya adalah majelis yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya sakinah dari Allah serta rahmatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sakinah dari Allah dan rahmat darinya dengan sebab hadirnya kita dan duduknya kita di majelis ilmu ini. Dan yang tak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang tercantum dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia ajarkan untuk kita semua, sembari kita meminta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib dan amalan yang diterima di sisi Allah. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan 40 amalan penggugur dosa ataupun pelebur dosa, di mana pendahuluan dari pembahasan ini sudah kita lewati dan kita telah memasuki hadis yang ke-7. Terakhir sudah kita bahas sampai hadis yang ke-6. Berikutnya di dalam buku ini berdasarkan urutan yang disusun oleh penulis, di poin yang ke-7 ataupun pelebur dosa atau amalan yang bisa meleburkan dosa yang lainnya, yang ke-7 adalah menjaga salat 5 waktu. Demikian juga salat Jumu'ah, menjaga salat 5 waktu dan salat Jumu'ah. Kedua jenis salat ini hukumnya wajib, terkhusus lagi bagi kaum laki-laki agar dikerjakan dua jenis salat ini dengan berjamaah di masjid, bukan di tempat masing-masing, akan tetapi di masjid, terutama di masjid-masjid yang jami', dikatakan jami', yakni yajma'ul muslimin fihi, masjid yang mampu mengumpulkan mayoritas kaum muslimin, yang di dalamnya ditegakkan salat 5 waktu, diangkatnya imam ratib atau imam rawatib, dan ditegakkan salat Jumat. Itu memenuhi kriteria dikatakan masjid jami'. Dan itu yang lebih utama untuk ditujukan hadis-hadis salat berjamaah di masjid, yaitu dengan jenis masjid demikian. Nah, maka menjaga salat 5 waktu secara umum, demikian juga salat Jumu'ah, merupakan amalan pelebur dosa. Walaupun tidak setiap amalan yang memiliki utama, tidak setiap amalan-amalan yang memiliki keutamaan serta-merta langsung kita katakan wajib, tidak. Tapi setiap amalan yang diperintahkan di dalam Islam, apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah, maka pasti
padanya ada keutamaan. Ya, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, baik itu hukumnya wajib, apakah itu sunnah, maka di dalamnya dipastikan ada keutamaan. Hanya saja keutamaannya berbeda-beda satu dan yang lainnya. Nah, demikian juga keutamaan menjaga salat 5 waktu. Demikian juga berusaha menjaga salat Jumu'ah. Di satu sisi ini adalah kewajiban yang apabila dikerjakan maka dia terbebas dari ancaman dosa besar. Apabila dia mampu mengerjakan salat 5 waktu, mampu menjaganya, maka di sana ada keutamaan-keutamaan. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu kata beliau. Maksudnya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini kelima salat waktu yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini. As-salawatul khams, salat-salat yang 5. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya. Demikian juga secara lengkapnya hadis ini menyebutkan Ramadan ila Ramadan. Ya, jarak 1 tahun dari bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Jadi dahulu di antara cara membatasi waktu, Nabi SAW biasa menyebutkan sepekan itu dengan Jum'ah. Ya, 1 kali Jumat itu maksudnya yang dimaksud oleh Nabi dalam sepekan. Nah, begitu. Atau kadang disebutkan Yaumun, 1 hari, yang dimaksud itu sehari semalam. Kadang juga dilengkapi oleh Nabi Yaumun walailan, sehari semalam. Kadang juga penyebutan setahun itu dengan sanah, tapi kadang juga menyebutkan antara bulan yang sama sampai bulan tahun berikutnya. Yang dimaksud di situ 1 tahun. Nah, dalam hadis ini jelas kita dapati Nabi SAW menyebutkan ibadah-ibadah yang berjarak. Salat 5 waktu, kan ada jaraknya di situ. Ya, ada jarak antara satu salat dengan salat yang lainnya. Ada jarak salat dengan salat berikutnya itu langsung. Artinya ada jenis salat dari 5 salat waktu, ada jenis salat yang akhir waktu salat itu merupakan awal salat berikutnya. Seperti zuhur dan asar. Akhir dari salat zuhur itu merupakan awal dari salat asar. Ya, begitu juga akhir dari salat asar merupakan awalnya salat maghrib. Ya, akhir dari salat isya itu merupakan, nah di situ yang tidak. Begitu ya. Atau akhir salat maghrib merupakan awal salat isya. Akhir salat maghrib merupakan awal salat isya. Nah, di sini yang ada khilaf. Akhir salatnya isya, sebagian ulama mengatakan merupakan awalnya subuh, tapi sebagian akhir mengatakan akhir salatnya isya adalah tengah malam, dan ini yang saya dapati lebih kuat pendapatnya. Lewat tengah malam itu bukan waktu isya, sudah keluar dari waktu. Hukumnya sudah mengqadha bagi orang yang tertinggal salat isya, bukan lagi mengerjakan salat isya di waktunya. Ya. Sama halnya ketika kita mengatakan akhir salat subuh, itu bukan awal salat zuhur. Ya kan? Akhir salat subuh itu ketika terbitnya matahari, itu bukan awal zuhur. Nah, itu jarak-jarak waktu. Kata Nabi, salawatul khams, jarak salat 5 waktu tadi. Wal jum'ah ila jum'ah, dari salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Maksud beliau itu amalan yang berjarak 1 pekan. Kalau tadi salat 5 waktu, amalan yang berjarak sehari semalam. Ramadan ila Ramadan, ya ini amalan yang berjarak 1 tahun. Ada sehari, ada sepekan, ada setahun. Nah, maka kata beliau, di antara jarak-jarak tersebut, mukaffiratun ma bainahun. Di antara jarak-jarak amal ibadah tadi, itu ada mukaffirat, ada pelebur dosa, itu maksudnya.
ada penggugur, perontok dosa. Jadi dirontokkan dosa itu, digugurkan dosa itu. Takfir maksudnya itu ya menggugurkan. Takfir dalam istilah mengkafirkan orang-orang yang Islam, ya itu maksudnya menggugurkan keimanan dan keislamannya, menganggap Islamnya dan imannya tidak ada lagi. Yaitu bahasan dalam masalah akidah. Baik. Maka kata beliau mukaffiratun ma bainahun. Jarak-jarak tadi merupakan penggugur dosa di antara jarak tadi. Namun beliau mengakhiri hadisnya idza ujtunibatil kaba'ir atau idza ijtanabal kaba'ir. Di dalam riwayat yang lain. Idza ijtanabal kaba'ir, jika dia ijtinabul kaba'ir. Jika dia berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Ini mungkin berulang kali pernah saya sebutkan, ya, sebagian ulama kita, dan ini yang lebih saya pilih, bahwasanya apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, penggugur-penggugur dosa, itu adalah dosa-dosa kecil. Sebagian ulama kita mengatakan enggak, memungkinkan itu dosa besar juga yang dihapus, selama itu bukan dosa kesyirikan. Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan di sini idza jtanabal kaba'ir, berarti yang dimaksud oleh beliau pada 3 waktu tadi, ya, amal-amal sehari, amal sepekan atau amal setahun, jarak-jarak dari amal ibadah tadi yang beliau maksud adalah penggugur dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena tadi beliau menyebutkan di akhir hadis idza ijtanaba al-kaba'ir, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti maksud hadis ini yang digugurkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa antara jarak ibadah tadi, amal ibadah tadi adalah dosa-dosa kecil. Seorang yang mengerjakan salat subuh sampai dia mengerjakan salat zuhur, ada berapa jam itu, maka dia banyak di situ beraktivitas. Ya, banyak beraktivitas. Apakah itu pekerjaan A, B, C, terus beraktivitas sampai tidur mungkin dia, berbicara, bekerja, ya, bermuamalah, bermusyawarah, ataupun ya bermukalamah dan seterusnya. Nah, mungkin saja di situ ada dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, dosa-dosa kecil itu akan terhapus ketika dia mengerjakan sholat zuhur. Maka apa yang terjadi tadi setelah sholat subuh, ya, selama itu bukan dosa besar, maka itu akan gugur dengan mengerjakan sholat zuhur tadi. Selesai sholat zuhur, dia beraktivitas lagi sampai masuk waktu asar, maka di situ ada dosa. Bagaimana perkataan banyak orang bahwasanya manusia itu tempatnya salah, katanya kan? Manusia itu tempatnya salah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwasanya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu bisa digugurkan ketika mereka menjaga sholat 5 waktu. Walaupun menurut tafsir ulama yang lain, penjelasan ulama yang lain, memungkinkan dengan kehendak Allah, selama itu bukan dosa kesyirikan, maka di antara jarak amal ibadah tadi memungkinkan yang digugurkan juga oleh Allah adalah dosa besar. Itu pasti diharapkan oleh setiap orang-orang beriman, ya, mukmin dan mukminah, dengan sebab amalnya, dengan sebab sholatnya, atau dengan sebab sholat Jumatnya. Antara Jumat kemarin, ini hari Selasa, sampai nanti Jumat berikutnya, sepekan itu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Arbi'a, Khamis, kan begitu kan? Masuk Jumat lagi, 6 harinya jaraknya itu, kita banyak beraktivitas, banyak berbuat, banyak berbicara, banyak melihat, banyak mendengar, banyak memegang, banyak menyentuh. Belum lagi itu perbuatan-perbuatan yang sifatnya batiniyah, ada kedengkian, ada rasa kurang tawakal kepada Allah, ada su'udzonnya, kurang bersabarnya, kurangnya rasa harapan, berkurangnya rasa cinta. Nah, itu bisa menimbulkan dosa. Jangankan berkurang rasanya cinta kepada Allah, berkurang rasanya cinta kepada sesama beriman, ini saja sudah menimbulkan dosa. Minimalnya dosa kecil. Kan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian, maksudnya melemah.
Kenapa melemah imannya? Karena perbuatan dosa, minimalnya dosa kecil. Ketika kita membenci apa yang Allah berikan pada saudara kita, kita nggak suka, lemah iman kita langsung. Dosa kita berarti. Nah itu dia. Ini masih sesama manusia ya, masih sama orang beriman. Gimana berkurangnya rasa cinta kita kepada Allah? Ya, ketika kita meninggalkan perintahnya, lalu lisan kita mengatakan saya cinta Allah, tapi kenapa kau tinggalkan perintahnya? Berarti kamu nggak cinta sama Allah, lemah imannya. Ya, sama manusia pun begitu. Kata Nabi SAW, nggak sempurna iman kalian, menurun iman kalian sampai kalian mencintai apa yang ada pada saudara kalian, yang itu juga kalian senang ada pada diri kalian. Kita cinta mendapatkan sebuah nikmat, tapi ketika nikmat itu pada orang lain kita nggak suka, down langsung imannya itu, ya. Walaupun dia kadang nggak merasa itu. Kenapa? Karena yang muncul itu bencinya, membenci sesama kaum mukminin itu dosa. Banyak sebenarnya. Ya, perbuatan-perbuatan batiniyah, belum lagi perbuatan zahir tadi lahiriah, dari tangan kita, lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, sentuhan kita, dan yang lainnya. Taib. Nah itu bisa digugurkan dengan amal-amal tadi, dari Jumat kepada Jumat berikutnya. Dari bulan Ramadan setahun, 11 bulan jaraknya, sampai masuk Ramadan berikutnya, maka Allah Ta'ala jadikan masuknya seorang dalam bulan Ramadan, maksudnya untuk berpuasa, bukan masuk Ramadan gitu aja tapi nggak puasa. Yang masuk bulan Ramadan ini dia melakukan apa? Puasa. Sama saja tadi, maksudnya dia Jumat ke Jumat, maksudnya dia mengerjakan sholat Jumat di pekan berikutnya. Sholat Jumat dia nanti di Jumat berikutnya ini kan Selasa. Nah ketika dia nanti sholat Jumat, bukan masuk hari Jumat langsung gugur sepekan, tapi dengan mengerjakan sholat Jumatnya tadi. Paham ya? Bukan nggak mengerjakan sholat. Demikian juga masuk bulan Ramadan, dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Maka dengan sebabnya itu, ya, dosa-dosa yang ada dari sebelumnya tadi, dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, kemudian masuk lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, masuk lagi Ramadan lagi dia puasa lagi. Nah, masuk dia bulan Ramadan tadi, puasa dia itu 11 bulan yang ada dosa di dalamnya, itu akan digugurkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab puasanya di bulan Ramadan. Baik. Nabi SAW juga bersabda, masih di poin yang ketujuh, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Berarti dalam Sahih Muslim, ya ini dari Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, ini keutamaan salat 5 waktu. Beliau bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min daranihi qalu la yubqi min daranihi syai'a qala fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihil khataaya." Kata beliau, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi." Bagaimana menurut kalian sekiranya ada sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian? Ya, nikmat enggak seperti itu? Saya aja kemarin baru dari Balangan itu ketemu sungai yang sampai kelihatan dasarnya, mandi begitu dinginnya, wah segernya ya, Masya Allah. Kan menyenangkan begitu ya. Mendengar suara gemercik air saja, begitu kita lihat jernihnya, ya, begitu dengar suaranya saya sudah menjadikan jiwa ini lebih tentram rasanya. Itu apalagi sampai mandi kan begitu, seger. Nah, begitu. Nah, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam di sini, bagaimana menurut kalian jika sungai itu ada di depan rumah salah seorang di antara kalian, ketika buka pintu ada sungai, yaghtasilu fihi kullayawm, ya, khamsan, yang dia mandi di sungai tadi, dekat lagi nggak jauh-jauh. Kalau jauh tadi jarak sungainya mungkin seorang malas untuk ke sungai dan mandi sampai 5 kali sehari. Ini buka pintu langsung sungai, jernih lagi. Bukan sungai yang butak itu maksudnya kan, begitu yang kuning kan begitu. Kalau kita masuk di situ nggak kelihatan. Yang betul-betul jernih apabila kita nyelam bahkan dasarnya kelihatan.
Ya, saya dapati kemarin di Balangan masih ada begitu sungainya. Ya, Masya Allah. Nah, ini kan menyenangkan seperti itu. Dekat lagi, di depan pintu rumah lagi. 5 kali mandi dia dalam sehari. Nah, ini diperumpamakan oleh Nabi SAW. Dari sini kita dapati bagaimana pentingnya sebuah metode, ya, darbul misal kata istilahnya. Membuat sebuah contoh, ya, membuat sebuah permisalan, perumpamaan, tujuannya adalah litakribil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman. Kadang orang-orang saking, ya, mungkin kurang fokusnya dalam sebuah perintah. Salat 5 waktu biasa aja. Ya, biasa saja. Maka di sini Nabi SAW ingin memberikan sebuah perumpamaan, bagaimana menurut kalian. Apa tujuannya? Supaya orang yang mendengar mulai menggerakkan pikirannya. Kadang pikiran itu kadang malas. Ya, terjadi kejenuhan, bosan. Jadi kerjanya otak ini juga sama kayak otot, sama juga kayak kita begitu ya. Kadang dia ada titik jenuhnya, malalnya, sehingga malas mikirin sesuatu. Udah gitu aja. Salat 5 waktu nggak mau dia pikirkan hikmahnya, ibrahnya, faidah-faidahnya. Padahal bisa ratusan, bisa ribuan itu kalau mau dikaji tentang salat 5 waktu itu. Disitulah seorang hamba akan bertambah kuat imannya dan bertambah semangat salatnya, ya, dan bertambah tunduknya dia kepada Allah ketika dia terus menggali ilmu dari perintah-perintah Allah. Karena banyak, seperti lautan ilmu Allah itu, bahkan lebih luas dari lautan yang luas. Ya, bagaimana seorang di antara kita yang mencelupkan jarinya di tengah lautan, ya begitulah mungkin ilmu kita, kan begitu. Perbandingannya ilmu Allah kayak lautan samudra yang luas, kita yang nempel di jari saja kita masukkan ke laut, ya kayak gitu aja ilmu kita. Ya, luas sekali ilmu Allah. Apa yang kita dapati hari ini itu berapa 0,000 sekian persen kali ya, nggak sampai 1% atau dikit sekali. Taib. Nah, maka disitulah di antara faidah permisalan-permisalan yang dibuat dalam Quran oleh Allah, atau permisalan-permisalan yang sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya dalam hadis ini, dia mengatakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm 5 marrat atau 5. Bagaimana menurut kalian kalau ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, dia mandi 5 kali? Coba bayangkan. Saya aja setahun sekali mandi di sungai begitu, senangnya bukan main, teringat-ingat sampai sekarang, segernya kan begitu ya. Kenapa? Karena cari-cari di Balikpapan nggak ketemu sungai begitu. Ya, nggak ketemu sungainya di Balikpapan ini. Sampai waktu itu saya nyari air terjun katak itu kan, ada kan? Tahu kan air terjun katak yang di Muara Sepaku itu lah. Iya, ada itu sana Sepaku sana. Ada air terjun katak itu. Masuk ke dalam 5 kilo jalan kaki itu waktu. Itu aja dengar gemercik airnya itu, walaupun ya agak butek juga sih airnya. Waktu itu masih butek airnya, itu aja sudah senangnya bukan main. Ya, jadi begitulah jiwa manusia itu terhadap sungai memang agak beda ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan surga itu dengan sungai-sungai. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan surga itu yang dijanjikan bagi orang bertakwa, itu di sana ada anharun min ma'in ghairi asin, ada sungai-sungai yang mengalir yang airnya itu sangat tawar sekali. Ya, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan ada sungai-sungai itu yang dialiri susu. Oh, bayangkan. Susah bayangkannya memang gitu ya. Susu itu sungai, orang air yang jernih gitu saja, yang pastinya lebih mahal susu lah kan gitu ya daripada air ya. Kayaknya iya ya. Berapa harga? Ya, umumnya walaupun ada di satu tempat mungkin bisa saja air lebih mahal daripada bahan bakar. Bisa saja kan begitu. Tapi ini kan umumnya. Susu itu pasti lebih mahal daripada air. Karena untuk mendapatkan susu itu dari, ya prosesnya kan gitu ya, diperah kan gitu dari sapi atau hewan ternak yang lainnya. Ya, wa anharun min khamrin ladzatil syaribin, dan ada sungai-sungai nanti Allah alirkan di situ khamar yang sangat lezat sekali ketika diminum. Wah, kan begitu. Wa anharun min asalin musaffa, dan ada sungai-sungai di surga nanti yang Allah aliri itu asal. Tahu asal ya?
madu. Bahkan bukan asal saja, aslin musaffa. Ya. Yakni madu yang udah disaring-saring. Masya Allah. Beda kan? Harganya aja beda. Kalau antum itu ada madu yang dia udah disaring sama madu yang langsung peras, masih banyak busanya yang kalau ditutup meletup-letup. Ya itu beda harganya. Ya kan? Daripada yang dia disaring itu beda harganya. Karena prosesnya agak lama. Dan gasnya itu udah dikit. Nah seperti itu. Allah Ta'ala memperumpamakan itu surga-surga, ya, mengabarkan kepada kita surga itu ada sungai-sungainya. Karena memang manusia itu ketika disebut sungai itu kan pikirannya itu seger gitu ya, airnya juga seger. Nah begitu dia. Inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut kalian? Supaya kita berpikir ini, salat. Ya. Nah begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, bagaimana menurut kalian? Apakah masih tersisa kotoran di badannya? 5 kali loh. Kita aja sehari dalam sehari cuma sekali mandi, itu pun pakai air yang agak kuning-kuning yang kadar besinya agak tinggi itu kan. Enggak apa-apa daripada enggak mandi kan begitu kan. Pakai air yang rasanya kalau kita kumur-kumur itu kayaknya minum besi ya kan begitu. Itu saja segar kita sudah kayak sabur kan. Itu aja sudah segar, gimana kalau itu sungai yang jernih di depan rumah kita, tinggal buka pintu jebur segernya lalu gosok ya, pakai parfum seger. Kemudian 5 kali. Nah begitulah kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalu la yubqi min daranihi syai'an. Maka para sahabat ketika ditanya apakah masih tersisa kotoran di badannya, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, enggak tersisa pastinya di badannya syai'an, sedikit pun tidak tersisa di badannya kotoran. Baik 5 kali. Ya, kadang sekali sepekan juga kita mandi. Ya kan? Itu pun karena ada mandi wajibnya, yaitu mandi Jumat. Bagaimana kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya masalah mandi, ya setidaknya seminim-minimnya kaum laki-laki itu sekali sepekan lah mandi. Yaitu pada waktu hari Jumat. Ya, tapi jangan dipraktekkan. Butak badan kita nanti. Ya, nggak tahu baunya kayak apa. Tapi ya nggak ada dosa maksudnya kan begitu. Nggak ada dosa, tidak ada mandi yang diwajibkan yang itu bukan berkaitan dengan junub ya. Kalau junub ya pasti setiap junub dia harus mandi junub. Maksudnya mandi yang mubah tadi. Ya, kecuali yaitu sekali dalam sepekan, yaitu mandi Jumat. Taib. Maka kata sahabat di sini, ya Rasulullah, tidak tersisa pastinya di badannya itu kotoran. Qala, maka beliau mengatakan, fadzalika mithlus salawatil khams. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu kata beliau. Nah, ternyata beliau ingin memahamkan kita tentang keutamaan salat 5 waktu ini. Itu dia, beliau berikan contoh. Di antara contohnya perumpamaannya, seperti kalian dapati di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, jernih airnya, seger airnya, lalu kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu, tiap hari 5 kali. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihi al-khotoya. Allah akan menghapuskan dengan sebab salat tadi kesalahan-kesalahan. Ya, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya dengan sebab salat. Seperti kita mandi sampai 5 kali dalam sehari, maka pastinya badan ini akan bersih. Begitulah zahir batin kita, ya, hati kita akan bersih ketika kita mengerjakan salat 5 waktu. Tapi kita langsung masuk yang ke-8, karena yang ke-8 ini juga hadisnya tidak begitu panjang. Yang ke-8 dari amalan yang bisa melebur dosa, yaitu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud memperbanyak sujud di sini kata Al-Imam An-Nawawi, ya di sini kan hadisnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan dikenal sekali, syarah Sahih Muslim yang sangat dikenal di kalangan para ulama adalah apa yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Ya. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujudi lillah." Hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Ya, hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, yang dimaksud di sini bikathratis sujud, perbanyaklah sujud. Al-muradu bihi as-salat.
Ya, al-muradu bihi yakni as-sujud as-salat. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak salat. Maksudnya bukan salat 5 waktu yang diperbanyak. Karena itu tidak boleh lagi diperbanyak. Ya, yang diperbanyak adalah apa? Salat sunnah. Itu perbanyak. Demikian juga salat sunnah yang mutlaqah. Salat sunnah yang mutlak itu adalah salat sunat yang enggak dikaitkan dengan waktu, enggak dikaitkan dengan tempat, tidak dikaitkan dengan kejadian apapun. Tapi dia pengen salat, silahkan dia perbanyak. Mau sampai 1000 rakaat jika dia mampu, silahkan. Itu yang dimaksud diperbanyak. Selama salat mutlaqah tadi tidak dikerjakan ya pada waktu atau 3 waktu terlarang tadi. Kalau pada 3 waktu terlarang maka dia enggak boleh. Ya, dia tidak boleh. Kalau salat-salat yang muqayyadah maka boleh. Tahiyatul masjid walaupun matahari tepat di atas kepala maka dibolehkan. Karena bukan itu yang dimaksud, ini pendapat yang rajih. Tapi kalau salat yang mutlak Anda hanya meniatkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ketika matahari tepat di atas kepala tahan, tidak boleh salat. Ya, karena itu waktu ketika neraka Jahannam dipanaskan dan terlarang mengerjakan salat sunnah mutlaqah di situ, dan terlarang juga menyolatkan jenazah. Demikian juga saat matahari bulatannya itu muncul, ya ketika dia muncul itu tidak boleh tahan, tidak boleh salat sunnah mutlaqah tadi. Tapi kalau salat-salat muqayyadah yang ada alasannya maka dia boleh. Demikian juga saat matahari bulatannya mau tenggelam, enggak boleh salat sunnah mutlaqah. Jadi itu yang dimaksud di sini, hendaknya kalian memperbanyak sujud. Ada sebagian kalangan salah faham dengan hadis ini. Dia kira makna sujud di sini adalah sujud-sujud begitu. Jadi dia sujud. Bukan itu. Karena makna sujud ataupun di dalam Islam, dalam syariat Islam, ya, kalimat sujud ataupun aplikasi sujud tanpa ada kaifiat salat, ya, tanpa ada ruku, tanpa ada Al-Fatihah, itu hanya beberapa saja, yaitu sujud sahwi, ya kan? Kemudian sujud apa lagi? Sujud tilawah, itu karena dia membaca ayat-ayat yang memerintahkan sujud. Sujud sahwi itu pun berkaitan bagi orang yang lupa di dalam salat. Dan satu lagi sujud, ya, sujud syukur. Ya, apakah dia mendapatkan satu nikmat atau dia terbebas dari satu bahaya, maka dia langsung bersyukur kepada Allah. Dan yang lebih tepat sujud sahwi, sujud syukur ini yang lebih tepat kiasnya itu bukan ke sujud lupa, tapi lebih tepat kiasnya ke sujud tilawah. Ya, karena sujud sahwi 2 kali sujudnya. Kalau sujud tilawah sujudnya sekali. Nah, sujud syukur itu kiasnya lebih tepat ke sujud tilawah, bukan ke sujud lupa. Ya, itu dia yang lebih kuat, yang lebih tepat prakteknya. Jadi sujud syukur itu sekali saja sujudnya. Taib. Selain itu tidak kita dapati di dalam syariat adanya pensyariatan sujud secara tersendiri. Sehingga saya pernah tanya, ada berapa kali saya dapati dia sholat, sebelum dia keluar masjid dia sujud berapa kali. Ya, kemudian tanya, itu sujud apa? Pengen aja sujud. Ya, nggak bisa. Ya, tidak disunnahkan kita untuk sujud secara tersendiri, itu nggak ada sunnahnya. Kecuali ketika Anda mengunjungi Masjidil Haram, disunnahkan kita melaksanakan tawaf sunnah berulang-ulang 7 kali, selesai, lalu laksanakan sunnah ba'diyah tawaf, yaitu di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Itu salat sunnah ba'diyah namanya, itu ba'diyah tawaf, itu disunnahkan juga. Setelah kita tawaf, salat 2 rakaat, terus tawaf lagi, salat lagi 2 rakaat belakang makom, tawaf lagi, ya terserah. Ya, itu boleh. Bahkan kata para ulama enggak ada sa'i sunnah. Maksudnya menambah sa'i sudah, ya, misalnya Anda sudah sa'i umroh, sa'i, lalu balik lagi, sa'i lagi. Ya, maksudnya dari sofa marah, itu tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya itu adalah tawaf. Kenapa? Karena tawaf tidak bisa didapati di masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Tidak bisa di Masjidil Salam kita tawaf. Ya, dilempari nanti kita ini orang apa ini? Tawaf di sini dulu. Ya, tawaf itu cuma di Masjidil Haram saja. Ya, jadi demikian. Jadi yang dimaksud sujud di sini jelas bukan sujud secara tersendiri, itu keliru.
Itu ngada-ngada namanya, nggak ada petunjuknya seperti itu. Karena maksud sujud oleh Nabi di sini banyakkan sujud, maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Kalau memperbanyak sholat sunnah silahkan, sampai ribuan pun silahkan, kata para ulama. Para ulama mengatakan yang penting bukan di waktu yang terlarang. Baik, lalu kata Nabi SAW, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan. Karena sesungguhnya tidaklah engkau melakukan satu sujud karena Allah. Nah ini juga ibadah itu harus lillah. Perhatikan hadis Nabi, la tasjudu lillahi sajadah. Tidaklah engkau melakukan satu kali sujud karena Allah. Nah itu, jadi bukan karena manusia, bukan karena supaya dianggap dia soleh, bertakwa, bukan. Sujud kita karena Allah, itu yang akan dibalas. Illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah akan angkat derajatmu dengan satu kali sujudmu tadi. Ya, kalau seorang misalnya mengerjakan sholat itu 100 rakaat, sholat sunnah misalnya dalam sehari, ada 100 rakaat sholat sunnah yang dia lakukan. Apakah itu sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, dicampur lagi sholat sunnah mutlaqah, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah wudu, ya, sholat sunnah wudu juga nggak ada batasan rakaatnya, silahkan. Itu amalannya Bilal. Dia ketika selesai wudu, dia nggak mau menghitung berapa kali dia sholat sunnah wudu itu sampai dia capek baru berhenti. Itu Bilal, makanya sampai didengar oleh Nabi seretan sendalnya. Nabi hanya menganjurkan dia untuk sholat sunnah setelah wudu, tapi Nabi tidak membatasi rakaatnya, maka boleh bebas. Ya, maka dia setelah sholat sunnah wudu itu dua salam sampai dia merasa puas. Silakan banyak. Nah, sekiranya seorang dalam sehari itu mampu mengerjakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat, maka berapa kali sujud dia? Kok bingung? Berapa kali sujud dia? 200. Karena dalam satu rakaat ada 2 sajadatani. Makanya sholat itu hitungannya ruko. Rakaat itu artinya ruko. Secara bahasa rakaat artinya ruko. Udah masuk waktu Isya ya? Masih 7.20. Oh iya ya. Masya Allah. Ya, dikit lagi lah ya. Jadi seperti itu. Ya, 100 rakaat berarti ada 200 kali sujud. Berarti berapa derajat? Karena kata Nabi, illa rafa'akallahu biha darajat. Melainkan Allah akan angkat derajatmu dengan satu kali sujud, Allah akan angkat 1 derajat. Berarti kalau 100 rakaat 200 derajat, ya kan? Ya, jika dia lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan 200 derajat. Itu masih sholat sunnah saja. Dan kata para ulama, kata darajah di sini seperti kata Ibnu Ruslan, ya, bahwasanya penyebutan darajah dalam hadis-hadis Nabi itu maksudnya ada 2. Secara makna yang dimaksud darajah yakni irtifa'u rutbatihi wa manzilatihi indallah yaumil qiyamah, yakni dia akan diangkat manzilahnya di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi secara hakiki makna darajah kata beliau adalah darajatul jannah. Dia sampai 200 kali derajat, itu masih 1 hari ya. 1 hari dia bisa 100 rakaat 200 derajat, berarti naik dia terus. Sebagaimana orang yang membaca Quran, kan begitu ya, pernah kita sampaikan, setiap 1 ayat dari hafalannya itu dapat 1 derajat. Kalau dia hafid 6.000-an ayat, berarti berapa? 6.000 derajat. Yang terpenting derajat surga paling tinggi adalah Firdaus. Berarti derajat surga itu nggak tahu berapa itu banyaknya. Sementara 1 derajat dengan derajat berikutnya itu jaraknya seperti langit dan bumi. Wah, tinggi itu. Betul-betul Allah itu maha tinggi. Dan Allah di atas semua makhluknya. Allah di atas semua makhluknya. Karena Firdaus itu atapnya langsung arsh, dan Allah istawa alal arsh, maha tinggi di atas arshnya. Ya, banyak gitu. Itu sholat ya, masih sholat itu ya. Itu masih kalau sekiranya 100 rakaat dalam sehari. Kalau dia 60 tahun dalam sehari, misalnya 50 sampai 100 rakaat sholat sunnah, Masya Allah, tinggi sekali derajatnya. Ya, itu dia. Dan tidak hanya itu, kata Nabi, wa hatta anka biha khati'ah, dan akan Allah hapus darimu dengan sebab 1 sujud tadi, Allah hapus 1 kesalahan. Maksudnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Maksud dihapus satu kesalahan di sini muhiyat an sahifatihi, dari catatan dosanya dihapus. Ya, kalau bahasa kita pemahaman dicoret, ini dosanya dianggap tidak ada, dianggap nggak ada kan gitu ya, dicoret lah gitu, maksudnya dihapus. Nah seperti itu para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya cepat sekali waktu Isya ini. Ya jadi nggak ada tanya jawabnya ini, yang nggak sempat. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat faidahnya ya apa yang kita bahas, dan semoga ini menambah kekuatan kecintaan kita dan keimanan kita kepada Islam, kepada ketakwaan ya, dan kedekatan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini saja dari saya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.